Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat nikmatnya Allah mempertemukan kita kembali pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum Ramadan yang berjudul Kedahsyatan Al-Quran sebagai kitab suci. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semua agama itu punya kitab sucinya masing-masing. Nasrani punya Injil, Yahudi punya Taurat, Hindu punya Weda, dan kita umat Islam Allah turunkan Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Para pemirsa yang dirahmati Allah, suatu kitab akan dikatakan kitab suci jika ia bisa menjadi kompas yang memberi arah dalam hidup kita sehingga kita tak akan tersesat. Lalu, apa buktinya kalau Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab suci yang kesucian dan kedahsyatannya tak akan bisa ditandingi oleh kitab-kitab yang lain? Bukti yang pertama, Al-Quran bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Jika ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan manusia, maka itu sangat bertentangan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat ke-23 yang berbunyi, Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Hingga detik ini, setelah berabad-abad yang lalu ayat ini turun, tak ada satupun yang mampu membuatnya walau hanya satu ayat. Yang kedua, isi dan ajaran Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab akan dikatakan kitab suci jika isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia butuh asupan berupa makanan. Kalau tidak makan, ia bisa sakit atau bahkan meninggal. Tapi ada kitab yang menyuruh manusia untuk berpuasa penuh sehari semalam. Nah, ini kan bertentangan dengan fitrahnya manusia. Maka kesuciannya perlu diselidiki. Dan yang ketiga, isi dan ajaran Al-Quran tidak saling bertentangan. Di dalam Al-Quran, jika satu ayat mengatakan Allah itu Esa, maka di ayat manapun akan tetap mengatakan Allah itu Esa. Jika satu ayat mengatakan haram, maka di ayat manapun akan tetap mengatakan haram. Jadi,
Jika ada kitab yang satu ayatnya mengatakan Tuhan itu satu, nanti di ayat lain mengatakan Tuhan itu dua, di ayat lain mengatakan Tuhan itu tiga, maka kesuciannya perlu dipertanyakan. Dengan tiga bukti nyata ini, bisa kita simpulkan dan kita yakini bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab suci, yang kesucian, kedahsyatan dan kebenarannya tak akan bisa ditandingi oleh kitab-kitab yang lain. Semoga dengan kultum ini bisa menjadi pemacu semangat kita untuk lebih banyak mempelajari dan mengkaji Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan ini, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Sekian dari saya, hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan